saya, akhirnya dilepaskan. Maka kemudian malam kedua tertangkap lagi, dan setan ini memberikan alasan, anak saya tidak makan dan seterusnya, tolong lepaskan saya. Dan di malam ketiga kata Abu Bakar, kata Abu Hurairah, saya akan benar-benar menangkapnya dan akan memberikan kepada Nabi SAW. Dan itu diberitakan kepada setan yang mencuri di Baitul Mal itu, dan setan ini mengatakan, tolong jangan hadapkan saya kepada Nabi, saya ini adalah setan. Ya, maaf, jangan hadapkan saya kepada Nabi, pasti saya akan hancur. Dan kemudian Abu Hurairah ini melepaskan lagi. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, sebelum dilepaskan, ya, orang ini, ya, setan yang menjadi manusia yang bertasakut ini mengatakan, aku akan berikan rahasia, ya, agar manusia itu tidak bisa didatangi oleh pencuri atau setan, yaitu dengan membaca ayat kursi. Dan sampailah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tertawa, kata Nabi, dia benar, ya, padahal dia adalah kadar. Dia itu setan dan dia benar, padahal setan itu kadar, pendusta. Ini satu hadis, ya. Kemudian satu hadis lagi, ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kadang-kadang setan itu benar, kadang-kadang dukun itu benar. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana engkau menyikapinya? Atau bagaimana keadaan ini? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya ketika Allah berkehendak, ya, arasnya itu bergetar. Arasnya bergetar, malaikat pemikul aras bertasbih, dan berita itu tersebar, ya. Dan para malaikat bertasbih. Malaikat di langit ke-7 bertanya, ada apa gerangan? Maka malaikat yang di aras ini mengatakan, Allah berkehendak sesuatu di bumi terjadi. Maka berita langit ini menyebar ke mana? Ke langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, 4, 3, 2, 1, dan sampai di langit ke-1 itu, ya. Maka setan-setan pencari informasi, setan-setan penerbang yang memiliki sayap, mencuri informasi itu dan menyampaikan kepada dukun-dukun, kata Nabi. Dan kebanyakan setan itu tidak selamat karena Allah lempari dengan api, rujumalis syayatin, dalam Quran surah Al-Mulk. Jadi ada di antara mereka, kata Nabi, yang sampai kepada dukun, dan dukun itu menambah dengan 1000 kebohongan. Atau dalam riwayat lain, ya 99 perkataannya itu benar, salah, dan salah satunya adalah benar. Jadi mungkin 1% setan itu benar, tetapi sayang sekali kita mengambil 1% di atas 99%. Saran saya, jangan pernah mengambil nasihat dari setan. Jangan pernah mendiagnosa berdasarkan informasi dari setan, apalagi informasi yang penting, informasi yang berbahaya. Di Indonesia sedang terjadi hari ini. Di Indonesia now happening. Ya, ada seorang gadis diperkosa, ya, lalu kemudian dia dibunuh, ya. Salah satu pelakunya adalah polis. 1 dari 7 orang itu adalah polis, ya. Sehingga pelaku pemerkosa dan pembunuh ini tidak pernah tertangkap. Maka kemudian beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, muncullah orang yang kesurupan dan mengaku arwahnya si wanita ini, namanya Vina. Ya, lalu kemudian dia menunjukkan siapa pembunuhnya satu persatu dengan ciri-ciri karakter yang sangat jelas, sampai jadi berita nasional, jadi film di bioskop. Ya, ini bioskopnya sukses, miliaran rupiah dia dapat, ya, menjadi tren nasional. Habis itu sekarang fakta berikutnya terkuak, ternyata itu adalah bohong. Dan sekarang Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, sedang turun tangan. Ini kegaduhan nasional. Akibat apa? Akibat mengikuti perkataan orang yang kesurupan. Jadi saya rasa ini menjawab, ya. Tidak perlu mengambil berita dari setan. Itu satu dalil, satu empiris. Yang satu lagi, penyembuhan penyakit gangguan setan tidak terhubung sama sekali dengan tukang sihir. Tidak terhubung dengan tukang sihir sama sekali. Meskipun ada yang berpendapat boleh secara darurat melawan sihir dengan sihir, ya, tetapi, ya, para masyayikh kita, ya, terkhusus
Syekh Al-Utsaimin secara pasti menyatakan tidak boleh, la iskal, tidak boleh mengambil pengobatan sihir dengan sihir. Wallahu alam, mudah-mudahan bisa menjadi perenungan dan menjadi jawaban. Bolehkah seorang peruqyah menunjukkan siapa pelaku sihirnya? Yang pertama, peruqyah tidak tahu, ya. Yang kedua, jangan ambil informasi dari setan. Yang ketiga, tidak ada hubungan penyembuhan dengan penyihir. Ya, karena kita menyembuhkan sihir itu dengan Allah Ta'ala, dengan akidah yang murni, dengan doa, dengan membatalkan buhul sihirnya, membatalkan sihirnya, lalu nanti buhul sihirnya akan nampak. Wallahu a'lam bishawab. Baca lebih lengkapnya Fikih Alam Jin, Fikih Ruqyah, karya Ustadz Musdar Bustaman Tambusai LC. Buku-bukunya ada di belakang untuk masalah fikih alam jin, fikih ruqyah, ya, dan lain-lainnya. Silahkan, ini majelis belum dimulai. Sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya. Jangan nonton movie-nya ya. Silahkan jika ada pertanyaan lagi sebelum majelis dimulai. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Okey. Saya dari Sifat Bangi. Ada dua soalan. Satu soalan pertama, bagaimanakah kita nak tahu dengan cepat dan segera adakah pesakit itu mengalami gangguan daripada dadah ataupun dari gangguan makhluk halus. Soalan kedua, sahabat saya mesej saya, dia suruh tanya kepada Ustaz, dia di Sabah. Dia kata, tolong tanyakan Ustaz Nai, apabila dia selalu bermimpi menaiki bas, adakah buhul sihir itu di dalam bas ataupun macam mana Ustaz? Okey, terima kasih. Bagaimana melihat penyakit itu gangguan jin atau satu lagi apa? Dadah apa? Narkoba. Oh, narkoba. Dadah. Dia ambil drugs. Oke. Bagaimana mengetahui apakah ini efek daripada setan atau dia daripada yang sakau, dia ambil? Sakau, ya? Bukan dadah, drugs. Drugs. Ya? Narkoba, itu Indonesia panggil apa? Narkoba. Iya. Oke. Dia kena gangguan jin dahulu atau kena narkoba dahulu? Wallahu alam. Dia bila dia ada gangguan macam tu, ibu bapa dia bawa dia ke Sifat Bangi lah. Baik. Jadi kami pun tidak pasti, kami suruh dia cek urin lah, air kencing. Baik. Yang kedua tadi? Yang kedua, kawan saya mimpi di bas. Menaiki bas. Menyetir bas. Dia mimpi. Mimpi steering bas. Menaiki sahaja. Menaiki bas. Ya, selalu. Okay. Barakallah. Naiki bas ya. Terima kasih. Barakallah fiik ya. Sama-sama Ustaz. Iya, baik. Yang pertama, ada gangguan jiwa, maknanya gangguan pada perasaan ya atau psikis. Baik, ada gangguan pada akal. Gangguan pada akal atau mental. Gangguan pada mental ini puncaknya gila. Puncaknya gila. Baik. Lalu bagaimana membedakan apakah seseorang itu kena efek drugs ataupun gangguan setan? Ya. Pertama kita harus tahu dulu perbedaan gangguan setan atau gangguan jiwa, gangguan perasaan. Bagaimana kita membedakan apakah kita ini didorong oleh nafsu kita atau didorong oleh setan dalam diri kita? Kalau gangguan dorongan daripada syahwat, nafsu, dia mencari kepuasan saja. Setelah puas, stop. Nafsu, mencari kepuasan. Kalau setan, tidak puas-puas. Contoh, hypersex. Nah, itu bukan gangguan perasaan atau jiwa, tapi gangguan setan.
Ya, seperti itu ya. Maka perbedaan antara gangguan setan pada akal atau gangguan akal manusia. Orang konsumsi narkotik, sabu-sabu, ya, drugs, itu bisa menjadi gila. Bahkan tidak hanya gila, lebih dari gila, rusak akalnya permanen. Ya, rusak akalnya. Orang konsumsi antidepresan dalam masa puluhan tahun juga akan merusak ya saraf-saraf otaknya. Seperti itu. Baik, dan bagaimana membedakannya? Ya, di Amerika ada Philadelphia namanya, di kota Philadelphia saat ini sudah berubah menjadi kota zombie. Banyak orang-orang yang di jalan yang dia sakau, ya. Ya. Sakau dalam keadaan betul sakau. Dedah tadi ya. Ya, sakau dia. Dia bergetar tubuhnya, berhayal matanya tertutup, ya, bergetar dan menginginkan untuk konsumsi obat lagi, itu sakau. Di Philadelphia, karena di sana ada satu drug yang kalau diminum itu akan play selama 1 jam, setelah itu dia akan minta lagi, high, ya, high, play, ya, high. Nah ini harganya hanya $3 saja, $3 saja. Ya, sehingga banyak yang kemudian sakau, ya, high, play, di jalan seperti orang gila. Ya, ini bagaimana cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya adalah secara fisikal, secara misalkan ditepuk di kakinya, di telapak kaki bawah dengan rotan, dibangunkan, dikejut, atau dimandikan air ice, ya, atau dimandikan air bidara dengan air hangat dan garam laut mati, dimandikan air laut. Cara-cara yang sifatnya fisikal, yang merangsang saraf-sarafnya untuk kembali hidup. Ya mungkin dipijat, mungkin bekam, seperti itu. Ya. Adapun doa di situ sebagai pendamping saja, pendamping saja. Tapi kalau ada gangguan setan, maka diruqyah akan ada pengurangan. Ada juga cara lainnya adalah didorong imannya untuk bangkit. Didorong imannya untuk bangkit, melakukan taubat nasuha, tazkiyatun nafs. Ya. Dia baca sendiri surah Al-Baqarah dan Ali Imran, itu namanya Az-Zahrawain. Itu bisa menghilangkan edik, ya, menghilangkan kecanduan di dalam jiwanya jika akalnya belum rusak. Mungkin cara membedakan secara simpelnya di ruqyah saja, apakah ada efek apa tidak, ya, ada perubahan apa tidak, begitu. Terus yang mimpi di bus, saya rasa mimpi tidur di bus itu tidak harus dipermasalahkan, ya, tidak harus khawatir, tidak harus ditanyakan, itu bagian dari was-was. Ada orang WhatsApp saya jam 2 malam, dia bilang, "Ustadz, saya dilihatin cicak, Ustadz." Saya bilang, "Ini malam hari begini WhatsApp saya, suaminya kemana?" Ya, nggak usah report saya, report lah apa namanya, Pak RT. Di sini apa Pak RT? Ketua kampung. Reportlah ketua kampung. Dan ketua kampung pun pastinya akan ketawa. Kalau ada buaya, iya report. Kalau ada cicak, apa masalahnya? Jangan khawatir, jangan terlanjur khawatir, ya. Kata Nabi SAW, mimpi itu ada 3, yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, dan ada dari pikiran manusia. Ini ada sesuatu yang ditanam, tertanam, terinstall dalam pikiran, terbawa tidur. Ya, itu tidak bahaya. Tapi Ustaz, ini mimpinya berseri terus-menerus, di dalam bus terus. Bagaimana? Saran saya, baca surah Al-Baqarah, minta petunjuk sama Allah. Minta kekuatan untuk lepas dari kondisi itu. Ya, misalkan mimpi di sebuah lembah, tidak ada pintu keluar, ya, di sebuah tempat gelap, terkurung. Obatnya doa, ya, karena itu sudah petunjuk. Obatnya nanti doa, diulang-ulang, ya. Nabi pernah mengalami kena sihir, Nabi berdoa 40 hari. Jadi baca Al-Baqarah ini berulang-ulang 40 hari, ada petunjuk. Insya Allah dalam 1-2 pekan ada petunjuk, insya Allah. Ya, wallahu a'lam.